Hai bro. Apa ya bro? Woi sana, sini sana. Woi, pas nian kalian kesini. Ini mau diskusi perihal kegiatan edukasi besok ya? Iya Fer, giat edukasi pentingnya pengetahuan anti korupsi yang akan diadakan besok. Iya Ses, jadi tujuan edukasi ini nanti itu untuk mencegah perilaku korupsi demi kesejahteraan bangsa. Walah, keren juga tuh. Betul, aku punya saran. Gimana kalau kita di awal kita membahas perihal apa itu korupsi? Betul Ses. Biar aku aja yang jelasin kalau korupsi itu menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Korupsi adalah setiap kegiatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara. Betul tuh kalau menurut undang-undang, tapi kalau secara umum korupsi bukan hanya berbuat untuk merugikan saya. Ya betul kata Wilson, karena kalau secara umum segala bentuk penyalahgunaan atau tindakan yang dapat merugikan orang lain itu yang bisa dikarenakan penyalahgunaan dalam bentuk penyuapan ataupun penggelapan dana gitulah. Walaupun dalam hal kecil sekalipun kayak kalian gelapin duit orang tua kalian, itu sudah termasuk ke dalam tindakan korupsi walaupun tidak melibatkan pemerintah atau negara. Betul tuh, betul. Tapi semisalnya kalau besok itu mau lancar, kita harus ulas dulu nih apa saja bentuk-bentuk dari korupsi. Oh, berarti setelah kita menjelaskan apa itu korupsi, berikutnya juga kita menjelaskan bentuk-bentuk korupsi ya. Keren juga tuh. Seingatku bentuk-bentuk korupsi itu seperti penyuapan dan menyuap sesuatu. Menjanjikan atau menerima gratifikasi. Menggelapkan uang atau barang berharga. Memalsukan dokumen. Menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau bahkan golongan. Nah, setelah kita jelaskan apa itu korupsi, kita jelaskan juga apa dampak korupsi. Benar tuh, karena dalam usaha edukasi pencegahan korupsi, tentunya kita harus membuat orang lain tahu dulu menyeluruh tentang apa itu korupsi gitu kan. Kalau setahu aku ya, korupsi itu dampaknya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, Meningkatkan kemiskinan. Menyebabkan ketimpangan pendapatan. Berdampak pada menurunnya investasi. Dan merusak kepercayaan publik. Dan perlu kita tahu bahwa pelaku dan tempat korupsi bisa terjadi di mana saja. Ya tuh, bisa di sektor publik dan juga bisa di swasta, dan juga melibatkan siapa saja juga, baik itu siapa, politisi, pejabat, pemerintah, bahkan hingga pebisnis ataupun anggota masyarakat sekalipun. Setelahnya kita jelasin nih tentang cara-cara mencegah perilaku korupsi. Kalau soal itu sih ya, karena itu bisa dengan implementasi dengan sikap-sikap jujur, disiplin, berani, bertanggung jawab, sederhana, bersyukur, tentunya jujur serta adil. Betul tuh. Dan jangan lupa terus tingkatkan rasa syukur dan juga perbanyak pendidikan moral. Nah, benar semua tuh. Dan nanti kalau di antara kita ada yang menjadi pejabat, kita terapkan transparansi. Jangan cuma transparansi, tapi lengkapi juga dengan menjaga integritas profesional. Dan jangan lupa, kita saat ini mau bikin edukasi anti korupsi untuk mencegah korupsi demi kesejahteraan bangsa. Jadi, kalau suatu saat kita punya kuasa, tolong buat sistem yang jelas. Dan jangan salah gunakan kekuasaan itu ya. Jadi teman-teman, bukalah mata tentang penyalahgunaan korupsi. Karena korupsi Melemahkan stabilitas politik dan keamanan. Rusak tatanan sosial dan keadilan. Memahami betapa buruknya korupsi adalah langkah awal yang penting untuk memerangi praktik ini. Pemberantasan dan pencegahan korupsi memerlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga hukum, maupun partisipasi aktif dari masyarakat.
Mari wujudkan bersama. Mari wujudkan bersama. Mari wujudkan bersama. Mari wujudkan bersama. Indonesia tanpa korupsi. Korupsi hilang, rakyat musnah. Berani korupsi, berani mensubuhi. Katakan tidak pada korupsi. Mari sama-sama kita sadarkan diri kita tentang buruknya dampak korupsi dan mulai stop korupsi. Karena korupsi merugikan negeri. Sekian dari kami, kelompok Sofugan. Terima kasih. Sini. Saya tidak mesuap.